Muslim seperti apa yang utama itu, yang istimewa itu, yang sejati itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati, muslim utama, muslim istimewa adalah yang muslim lainnya merasa aman, merasa nyaman dari keburukan lisan dan tangannya. Dua hal yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka: satu, al-fam, lisan yang tidak dijaga; kedua, al-farji, kemaluan, artinya perzinahan. Karena itu apabila kita tidak bisa berbicara dengan pembicaraan yang baik, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar bersikap diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam, karena diam juga mengistirahatkan malaikat dari mencatat keburukan-keburukan kita. Alhamdulillah, alhamdulillahi dit-tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam karyanya As-Sunan dan Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti dalam karyanya As-Sahih meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber kepada sahabat mulia Sayyiduna Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang hadis ini dinilai oleh para ulama dengan kualitas hasan, baik, artinya bisa dijadikan hujjah dan bisa diamalkan. Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar. Maukah aku beritahu kalian para sahabat, biman tuharrimu, dengan orang yang diharamkan alaihi atasnya annar, neraka. Artinya orang-orang ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah, kami ingin mengetahui siapa saja orang-orang yang haram tersentuh dirinya oleh neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu hayyinin layyinin qaribin sahal. Setiap orang yang hayyin, layyin, qarib dan sahal. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hayyin? Hayyin adalah orang yang jiwanya stabil, jiwanya tenang, tidak mudah emosi, tidak mudah ngamuk. Dalam bahasa Al-Quran, jiwa seperti ini disebut an-nafsul mutmainnah. Jiwanya, nafsunya selalu condong pada kebaikan. Ketika disulut untuk melakukan keburukan, ia tidak melakukannya, bahkan tidak membalasnya. Ia lebih memilih untuk memaafkannya. Meskipun Islam memberikan ruang boleh membalas keburukan asal setimpal. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha.
Keburukan dibalas dengan keburukan yang sama. Tetapi orang yang hayyin memilih untuk memaafkan. Kemudian hayyin juga adalah orang yang jiwanya rendah hati, tawadu, lembut, tidak takabur, tidak merasa lebih baik daripada orang lain, lebih mulia, lebih besar. Kemudian apabila bekerja, orang yang hayyin selalu maksimal, optimal, dan ini hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah." Sesungguhnya Allah suka dengan orang yang apabila beramal, amal itu dilakukan dengan itqan, dengan optimal, dengan maksimal, dengan sempurna, dengan profesional tentunya. Kita datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat dari rumah, mandi terlebih dahulu. Langkah kakinya diiringi dengan zikrullah. Sampai ke sini dimulai dengan salat tahiyatul masjid dengan khusyuk, begitu optimal. Amalan-amalan seperti ini amalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada di dalamnya. Yang kedua, layyin, orang yang haram tersentuh dirinya oleh api neraka adalah yang tutur katanya santun, tutur katanya lembut. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal?" Muslim seperti apa yang utama itu, yang istimewa itu, yang sejati itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati, muslim utama, muslim istimewa adalah yang muslim lainnya merasa aman, merasa nyaman dari keburukan lisan dan tangannya. Dua hal yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka: satu, al-fam, lisan yang tidak dijaga; kedua, al-farji, kemaluan, artinya perzinahan. Karena itu apabila kita tidak bisa berbicara dengan pembicaraan yang baik, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar bersikap diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam, karena diam juga mengistirahatkan malaikat dari mencatat keburukan-keburukan kita. Yang ketiga, orang yang haram tersentuh oleh api neraka adalah qarib. Qarib adalah orang yang hobinya menyambung tali silaturahim. Orangnya humble, supel, mudah memaafkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dipanggil oleh sahabatnya, ketika menoleh tidak hanya wajahnya, tetapi seluruh badannya, tanda bahwa beliau sangat menghormati sahabat-sahabatnya. Ketika berbicara, beliau tatap matanya, seolah-olah siapapun yang berbicara dengan beliau begitu penting di hadapannya. Qarib, humble, supel. Hobinya menyambung tali silaturahim. Dan yang terakhir, sahal. Sahal adalah orang yang hobinya memudahkan urusan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rumahnya 24 jam terbuka untuk para sahabat. Ketika ada salah satu sahabat sedang mengalami kesulitan, beliau sampai mengatakan, li an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan bersama sahabatku yang sedang mengalami masalah, lalu aku selesaikan masalah tersebut, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bayangkan, iktikaf di Masjid Nabawi, salatnya saja lebih utama 1000 kali di luar Masjid Nabawi, tetapi hal tersebut tidak begitu beliau senangi dibanding menolong orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Memudahkan tentu tidak berarti meremehkan. Rasulullah diutus ke muka bumi ini selain sebagai pengajar, juga muyassiran. Innama bu'istu mu'alliman muyassiran. Aku diutus ke dunia ini, kata Rasulullah, bukan sebagai orang yang memaksakan kehendak, bukan orang yang keras kepala, tetapi aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai orang yang mengajarkan kebaikan dan sebagai orang yang hobinya memudahkan urusan orang lain. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, masyarakat kita memiliki 4 sifat ini sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan menghindarkan kita dari siksanya, dari murkanya, dari azabnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.